Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Fitri Ramsari Wamsana S, NPM 22351089 dari kelas 7E. Di sini saya akan mempresentasikan hasil proyek kami mulai dari fase 1 hingga fase 6. Saya berasal dari kelompok 4. Nama aplikasi kami adalah Nutures, yaitu aplikasi manajemen asuransi bencana alam. Di sini saya membuat video ini untuk memenuhi tugas individu manajemen proyek. Nah, di sini ada anggota kami. Yang pertama ada Yardan Hajik, Andika Salihin, Aurora Kaila, saya sendiri, dan Lara Aulia Putri. Nah, di sini yang pertama ada project overview, di mana bencana alam merupakan fenomena yang sulit diprediksi, namun dampaknya dapat sangat merusak. Bencana seperti gempa bumi, banjir, tsunami, kebakaran hutan, dan tanah longsor seringkali menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi masyarakat, baik dari sisi sosial, ekonomi, dan infrastruktur. Asuransi bencana alam menjadi salah satu solusi untuk mengurangi beban ekonomi yang ditanggung oleh masyarakat yang terkena dampak bencana. Dengan memiliki asuransi, individu atau kelompok yang terkena bencana dapat memperoleh bantuan finansial untuk membangun kembali kehidupan mereka. Tujuan proyek kami ada dua. Yang pertama tujuan utama, di mana di sini membuat aplikasi yang memungkinkan pengguna untuk membeli polis, mengajukan klaim, dan menerima notifikasi bencana secara langsung. Tujuan khususnya ada beberapa poin. Yang pertama, edukasi masyarakat tentang pentingnya asuransi. Yang kedua, mempermudah proses klaim dengan fitur geolokasi dan mengunggah foto. Yang ketiga ada memberikan notifikasi bencana real time. Yang keempat ada meningkatkan efisiensi operasional perusahaan asuransi. Dan di sini ada beberapa fase. Yang pertama adalah fase 1, yaitu develop project charter. Yang kedua ada develop project management plan. Fase 3 ada direct dan manage project work. Yang keempat ada monitoring and control project work. Yang kelima ada integrate change control. Yang keenam ada close project or phase. Nah, ini adalah fase pertama, yaitu develop project charter, di mana proses develop project charter adalah langkah awal manajemen proyek untuk membuat proyek charter, dokumen resmi yang mengesahkan proyek. Proses ini menggunakan masukan seperti project statement of work, business case, perjanjian, faktor lingkungan, dan aset organisasi. Dengan alat seperti pendapat ahli dan teknik fasilitas, hasil akhir adalah project charter yang merinci tujuan, lingkup, dan kewenangan proyek. Di mana di sini ada yang pertama lingkup proyek, di mana pengembangan aplikasi yaitu platform Android dan iOS dengan fitur seperti login, klaim, pembayaran, serta interaktif. Yang selanjutnya ada back-end dan infrastruktur, di mana di situ terdapat server berbasis cloud dengan enkripsi data. Lalu ada pengujian dan peluncuran, di mana di sini ada QA untuk stabilitas aplikasi sebelum dirilis. Lalu ada pemeliharaan, di mana di sini pembaruan fitur berdasarkan umpan balik pengguna. Lalu ada stakeholder atau pemangku kepentingan, di mana di sini yang pertama ada pengguna akhir atau end user, pengguna aplikasi yang akan mendaftar, membeli polis, mengajukan klaim, menerima peringatan, dan pembayaran premi. Lalu yang kedua ada tim pengembangan aplikasi atau development team. Ini itu bertanggung jawab untuk merancang dan mengembangkan aplikasi. Yang ketiga ada tim desain atau desain team, itu untuk merancang antarmuka pengguna, UI, dan pengalaman pengguna yaitu UX-nya. Lalu yang keempat ada manajemen proyek atau project manager, di mana di sini itu untuk mengelola proyek dan memastikan penyelesaian sesuai jadwal. Yang kelima ada tim pemasaran dan promosi atau marketing and promotion team. Ini itu bertanggung jawab untuk memasarkan aplikasi.
Yang ada penyediaan asuransi dan mitra, yaitu untuk menyediakan produk asuransi dan mendukung fitur tambahannya. Lalu yang ketujuh ada tim keamanan dan IT, yaitu Security and IT Team. Itu menjamin keamanan data dan aplikasinya. Lalu yang ke-8 ada regulator asuransi dan pemerintah. Ini itu untuk menyusun dan menegakkan regulasi yang mengatur industri asuransi. Lalu yang ke-9 ada tim dukungan pelanggan, yaitu memberikan bantuan kepada pengguna aplikasi. Yang 10 ada tim QI dan penguji, yaitu Quality Assurance dan Testing Team, yaitu memastikan kualitas aplikasi dengan pengujian. Nah, di sini ada anggaran dalam proyek kami, yaitu anggaran proyeknya totalnya itu 500 juta. Di sini ada terbagi menjadi 5. Yang pertama ada desain dan riset UI UX-nya. Bulan pertamanya itu ada 30 juta. Yaitu terdapat desain riset dan pengujian awal. Yang kedua ada pengembangan aplikasi bulan kedua sampai ke-6, itu biayanya 270 juta. Terdapat di dalamnya ada Android, iOS, backend, dan infrastruktur cloud. Yang ketiga ada integrasi fitur utama. Itu dia terdapat di bulan ketiga sampai ke-6. Totalnya ada 100 juta, di mana terdapat di dalamnya ada login, pembayaran, peta, dan notifikasi. Yang keempat ada testing dan QR. Itu terdapat di bulan keempat sampai ke-6. Totalnya ada 50 juta. Di dalamnya ada pengujian manual dan otomatis. Yang terakhir pemeliharaan dan pembaruan, di mana di situ terdapat bulan ke-6, totalnya ada 50 juta, yaitu di dalamnya ada perbaikan dan pembaruan berkala. Nah, di sini ada jadwal proyek kami. Yang pertama ada bulan 1, yaitu desain dan riset UI UX. Dia terdapat 4 minggu. Di bulan 1 ini terbagi 2 lagi, yaitu minggu pertama sampai kedua, dia terdapat analisis kebutuhan, wireframe, mockup. Lalu ada minggu ketiga sampai keempat, itu dia terdapat pengujian prototype dan penyempurnaan desain. Lalu yang kedua, bulan kedua sampai keempat, pengembangan aplikasi, yaitu selama 12 minggu. Dia terbagi 2 poin juga. Yang pertama, minggu ke-5 sampai ke-8 itu mengembangkan Android atau iOS dan backend. Lalu minggu ke-9 sampai ke-12 itu fitur utama seperti login, pembayaran, dan uji coba internal. Lalu ada yang ketiga, bulan ketiga sampai ke-6, yaitu integrasi dan QR selama 12 minggu. Terbagi 2, yang pertama minggu ke-13 sampai ke-16 itu integrasi fitur, yaitu geolokasi dan notifikasi. Lalu minggu ke-17 sampai 18 itu finalisasi aplikasi dan persiapan peluncurannya. Lalu yang keempat ada bulan ke-6 peluncuran dan pemeliharaan awal. Terdapat 4 minggu. Yang pertama tuh minggu 19 sampai 20 itu peluncuran aplikasi. Minggu ke-21 hingga ke-24 itu ujian lapangan dan perbaikan awal. Jika terjadi keterlambatan waktu tambahan 1 sampai 2 minggu dialokasikan per fasenya. Lalu terdapat risiko dalam aplikasi kami, yaitu pertama operasional, di mana di sini ada keterlambatan respon, yaitu logistik strategis, transportasi fleksibel, dan komunikasi cepat. Lalu ada kurangnya kesiapan tim, yaitu pelatihan rutin dan simulasi bencana. Yang kedua ada finansial, yaitu kekurangan dana, di mana di sini diverifikasi pendanaan dan anggaran darurat. Lalu ketergantungan donor, di mana pengembangan layanan komersial. Yang ketiga ada teknologi, di mana di sini kerusakan sistem. Nah, tim IT responsif dan backup datanya harus kuat. Lalu serangan cybernya itu sistem keamanan dan pelatihan staf itu harus kuat juga. Lalu reputasinya kegagalan tanggap darurat.
yaitu uji rutin dan pelatihan komunikasi. Komunikasi buruk. Nah, di mana di sini sistem transparan dan edukasi masyarakat harus lebih baik lagi. Nah, ini adalah fase kedua, yaitu develop project management plan, di mana develop project management plan adalah proses penting dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk membuat dokumen utama yang akan memandu pelaksanaan pemantauan dan pengendalian proyek. Di sini ada beberapa poin, yaitu pengembangan UI UX, fitur back-end dan front-end. Pada fase kedua, pengembangan aplikasi secara lebih mendetail, baik dari sisi antarmuka pengguna, UI UX maupun fungsionalitas back-end dan front-end. Tujuan dari fase ini adalah untuk membuat aplikasi yang tidak hanya fungsional, tetapi juga mudah digunakan dan responsif di kedua platform seperti Android dan iOS. Nah, ini adalah flowchart kami. Lalu di sini saya akan menjelaskan pengembangan UI UX Use Interface atau User Experience. Di mana yang pertama ada desain UI UX, yang kedua ada wireframe dan prototipe-nya, yang ketiga interaksi pengguna. Nah, fokus utama desain UI UX-nya terdapat pertama kemudahan navigasi aplikasi. Nah, di sini aplikasinya itu harus jelas dan tidak membingungkan. Lalu yang kedua ada responsivitas, yaitu menyesuaikan tampilan dengan berbagai ukuran layar perangkat. Yang ketiga ada aksesibilitas, yaitu menggunakan desain yang inklusif agar dapat diakses oleh semua pengguna, termasuk mereka yang memiliki keterbatasan fisik. Yang keempat ada konsisten visual, di mana ini untuk memastikan bahwa elemen visual aplikasi konsisten antar layar yang berbeda seperti warna, tombol, icon, dan lain-lainnya. Lalu ada pengembangan fitur. Yang pertama ada pemberian polis asuransi, yaitu pengguna dapat memilih jenis polis asuransi sesuai dengan jenis bencana yang mungkin terjadi di wilayah mereka. Lalu pengajuan klaim. Di sini pengguna dapat mengajukan klaim dengan mengunggah foto kerusakan dan memberikan deskripsi singkat terkait bencana yang mereka alami. Lalu ada peta dan geolokasi, di mana pengguna dapat melihat peta untuk mengatur jalur evakuasi atau lokasi yang perlu dihindari. Lalu ada pembayaran premi dan integrasi pembayarannya, di mana di sini mengintegrasikan sistem pembayaran untuk memudahkan pembayaran premi asuransinya. Lalu yang terakhir ada peringatan dini dan notifikasi real time, di mana aplikasi kami memberikan pemberitahuan kepada pengguna tentang potensi bencana alam berdasarkan data geospasial dan cuaca terkini. Nah, ini adalah desain UI UX-nya. Yang pertama ada splash scan atau tampilan awalnya dengan logo kami dan nama aplikasinya. Lalu ada login. Ini ada login untuk mendaftar atau login kembali yang sudah memiliki akunnya. Nah, di sini apabila belum memiliki akun, kita harus daftar akun dulu, baru login. Nah, ini adalah halaman utamanya. Lalu ini ada kelas asuransi. Di dalam kelas asuransi ini ada beberapa tipe seperti kelas buzzer, kelas silver, dan kelas gold. Lalu ada formulirnya, di mana sini untuk mengisi biodata pendaftar asuransi bencana alam kami. Lalu metode pembayarannya ada melalui bank. Lalu di sini ada produk individu, lalu ada produk kumpulannya. Nah, ini profil pengguna jika sudah mendaftar akun bencana alam kami ya. Lalu ini ada chatbot untuk chat dan bertanya dari aplikasi kami. Nah, lalu ada pengembangan backend, di mana yang pertama di sini server dan infrastruktur, yaitu pengaturan server backend yang dapat mendukung operasi aplikasi secara scalable dan aman.
Yang kedua ada database, di mana pengelola database untuk menyimpan data pengguna, polis, klaim, dan transaksi pembayaran premi. Lalu yang ketiga ada APA. Ini itu penyediaan APA untuk komunikasi antar aplikasi, front end dan server back end. APA ini akan mendukung berbagai fungsi termasuk pendaftaran pengguna, pengajuan klaim, pembelian polis, dan pengiriman notifikasi real-time-nya. Lalu yang keempat ada keamanan data, di mana di sini itu penggunaan enkripsi untuk melindungi data pribadi dan transaksi pengguna. Juga implementasi sistem autentikasi dan otorisasi yang kuat untuk melindungi aplikasi dari akses yang tidak sah. Nah, di sini pengembangan minggu pertama sampai ke-8. Yang pertama ada identifikasi kebutuhan minggu pertama sampai kedua. Kegiatannya itu yang melakukan wawancara dengan pemangku kepentingan, yaitu stakeholder seperti tim pengembangan, penggunaan akhir. Lalu analisis sistem dan teknologi, itu dimulai dari minggu ketiga sampai keempat. Kegiatan yang dilakukannya yaitu untuk menentukan arsitektur sistem berdasarkan kebutuhan teknis dan penggunaan. Misalnya menggunakan teknologi berbasis cloud untuk penyimpanan data klaim dan framework seperti Flutter untuk antarmuka lintas platform. Lalu ada perencanaan alur kerja dan UI UX itu terdapat di minggu kelima sampai ke-6. Kegiatannya itu mendesain alur pengguna use flow berdasarkan skenario pengguna yang telah dianalisis. Lalu penyusunan rencana implementasi yaitu minggu ke-7 hingga ke-8. Kegiatan yang dilakukannya adalah menyusun jadwal pengembangan dan memastikan pembagian tugas antar tim pengembangan, desain, dan penguji. Lalu ada desain dan riset. Lalu ada pengembangan bulan ke-1 hingga seterusnya. Yang pertama ada desain dan riset UX UI bulan pertama, yaitu alokasi biayanya sekitar 30 juta. Kegiatan ini dilakukan sebelum pengembangan dimulai untuk memastikan desain aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua ada pengembangan aplikasi terdapat di bulan kedua sampai ke-6, yaitu biaya server, infrastruktur cloud seperti AWS atau ECV, dan mengelola API selama 6 bulan. Lalu integrasi fitur utamanya bulan ketiga hingga ke-6. Terdapat pendaftaran dan login pengguna, pembayaran integrasi asuransi, peta dan geolokasi, lalu notifikasi real time. Lalu yang keempat ada testing dan quality assurance UI. Terdapat di dalam bulan keempat hingga ke-6, yaitu pengujian manual dan otomatis untuk memastikan stabilitas aplikasi berjalan paralel dengan pengembangan. Lalu yang terakhir pemeliharaan dan pembaruan berkala terdapat di bulan ke-6 dan seterusnya, yaitu tim pemeliharaan, pengelola pembaruan dan dukungan. Lalu cadangan pemeliharaannya yaitu sekitar 20 juta untuk revisi fitur atau bug setelah peluncuran. Nah, di sini ada selanjutnya fase ketiga yaitu Direct and Manage Project Work, di mana aplikasi ini dirancang untuk mempercepat klaim asuransi bencana, memprediksi risiko berbasis data, dan mengelola keuangan asuransi secara efisien. Dikembangkan dengan kerangka kerja Agile, Direct and Management Project Work adalah proses dalam manajemen proyek yang bertujuan untuk memastikan bahwa pekerjaan proyek dilakukan sesuai dengan rencana dan menghasilkan deliverable yang diharapkan. Di sini yang pertama ada aktivitas utama tim, di mana mengolah aktivitas proyek. Di sini pengembangan fitur utama aplikasinya ada klaim otomatis, integrasi data real time, kalkulator premi,
laporan keuangan. Lalu ada desain antarmuka pengguna seperti UI UX, yaitu tampilan sederhana, modul dua pengguna seperti modul client dan modul admin. Lalu yang kedua ada pengelola sumber daya internal seperti tim teknologi informasi, ada back-end dan front-end. Lalu tim keuangan seperti algoritma premi, lalu dan simulasi kerugian. Lalu ada tim risiko asuransi, yaitu analisis risiko geografi dan input jenis bencananya. Lalu yang ketiga ada pemanfaatan sumber daya eksternal, di mana yang pertama ada konsultan hukum. Ini itu untuk memastikan aplikasi mematuhi regulasi perlindungan data GDPR atau setara dan hukum asuransi setempat. Lalu ada penyediaan teknologi cloud, di mana di sini menyediakan server untuk menyimpan data secara aman dan dapat diakses secara global. Lalu yang keempat ada metode dan standar pengembangan, di mana di sini yang pertama ada metodologi Agile, di mana pengembangan ini dilakukan dalam siklus sprint 2 minggu dengan pengujian dan evaluasi berkelanjutan. Lalu ada standar keamanan informasi, terdapat enkripsi SSL, ISO IEC 27001, lalu penetration testing rutin. Lalu ada pengelolaan perubahan, di mana di sini yang pertama ada feedback real time, di mana setiap perubahan atau masukan dari perusahaan asuransi maupun korban bencana dicatat dalam sistem change request. Lalu ada penyesuaian modul, di mana jika diperlukan fitur baru, misalnya pelaporan berbasis grafik, prosesnya mengikuti siklus pengembangan yang telah ditentukan. Selanjutnya ada Direct and Manage Project Work Activity. Nah, yang pertama ada inputan. Di sini itu untuk rencana manajemen proyek, lalu permintaan perubahan yang disetujui, lalu ada faktor lingkungan perusahaan dan aset proses organisasi. Yang kedua ada tools dan quiz. Nah, ini itu untuk penilaian ahli, lalu sistem informasi manajemen proyek, seperti Jira atau Trello. Lalu ada pertemuan sprint, review setiap 2 minggu. Outputnya itu hasil akhir, aplikasi mobil dan dokumentasi teknis. Lalu ada data kinerja kerja, lalu ada permintaan perubahan, dan laporan keuangan. Nah, selanjutnya ada fase 4, yaitu monitoring and control project work, di mana monitoring adalah sekumpulan prosedur dan praktik manajemen yang digunakan untuk mengumpulkan informasi mengenai kinerja yang dicapai oleh proyek berdasarkan ukuran kinerjanya. Controlling merupakan pengaturan sistem untuk mengukur laporan serta memperkirakan penyimpangan terhadap tujuan, anggaran, dan jadwal proyek. Lalu monitoring dan controlling adalah tindakan yang saling berkaitan. Saat kita melakukan tugas monitoring pada satu proyek, kita juga secara otomatis melakukan controlling terhadap proyek yang sedang berjalan. Nah, di mana di sini pada tahap 1 inputannya itu ada project management plan, di mana ada lingkup proyek, di mana aplikasi asuransi seperti registrasinya, kalkulator premi, pembelian polis, dan klaimnya itu. Lalu target pemasarannya 10.000 pengguna per 6 bulan. Jadwalnya minggu pertama hingga keempat, yaitu desain arsitektur. Minggu kelima hingga ke-10, coding dan integrasi. Lalu minggu ke-11 hingga 12, pengujian dan betanya. Anggarannya terdapat 40% pengembangan dan 30% pemasaran. Lalu komunikasi, yaitu tools like Trello, laporan mingguan. Resikonya itu terbagi dua, ada teknis, yaitu backup data, lalu ada pemasaran promosi jika responnya rendah.
Lalu ada Seldorf forecast, di mana di sini terdapat rincian jadwal proyek terdapat di bulan 1 hingga 2, yaitu rekrutmen staf, dokumen legalitas prototipenya. Bulan ketiga hingga keempat itu pengembangan fitur utama dan pengujian internal. Bulan kelima rilis beta untuk 100 pengguna, revisi berdasarkan feedbacknya. Lalu bulan ke-6 itu peluncuran aplikasi dan kampanye pemasaran besar. Penyesuaiannya itu jika banyak bug, peluncuran diperpanjang selama 2 minggu. Lalu ada cost forecast, di mana di sini ada teknologi, yaitu sebesar 25 juta selama 8 minggu untuk pengembangan dan server. Lalu ada pemasarannya sebanyak 15 juta untuk dimulai bulan keempat. Lalu cadangan risikonya 50 juta untuk biaya tak terduganya. Lalu ada validate change, yaitu semua perubahan lingkup, jadwal atau anggaran memerlukan persetujuan manajer proyek. Contohnya seperti penambahan fitur chatbot atau revisi jadwal peluncuran jika ada masalah keamanan. Lalu ada Work Performance Information, yaitu KPI dan data sumber. KPI itu ada 1000 pendaftar bulan pertama, 20% konversi ke pembelian polis, 80% ulasan positif. Lalu ada sumber data, yaitu Google Analytics dan survei kepuasan pengguna. Lalu ada interface environmental factor, yaitu ada regulasi wajib terdaftar di OJK dan patuh pada aturan perlindungan data. Lalu persaingannya itu kompetitor vintage dengan layanan serupa. Lalu ada organization process asset, di mana di sini ada proses internal, yaitu soft untuk laporan klaim dan pemasaran. Lalu ada dokumen storage, yaitu data proyek sebelumnya sebagai acuan anggaran dan jadwal. Nah, di sini tahap 2 yaitu tools and techniques. Terdapat expert judgment, yaitu pakar aktuaria. Ini itu menentukan premi berdasarkan risiko demografi, yaitu ada pakar keamanan data, yaitu memastikan aplikasi sesuai standar ISO 27001. Lalu ada analytical techniques, yaitu SWOT analysis, di mana kekuatannya itu fitur otomatis, klaim, user friendly. Lalu kelemahannya butuh upaya pemasaran untuk pembangunan kepercayaan. Nah, analisis risikonya itu risiko downtime saat kampanyenya besar di atas dengan server cadangan. Lalu ada Project Management Information System, PMIS, yaitu cloud-based tool seperti Trello untuk melacak progres proyek. Lalu ada meetings, yaitu standar harian. Laporannya 5 menit dari tiap anggota tim. Evaluasi mingguan, yaitu pemantauan kinerja anggaran dan jadwalnya. Tahap ketiga yaitu output hasil. Yang pertama ada change request, di mana permintaan perubahan fitur, anggaran, atau jadwal diajukan secara formal dan memerlukan persetujuan. Lalu ada work performa report, di mana di sini ada laporan mingguan mencakup yang pertama progres pekerjaan atau percentage sampai selesai. Lalu ada KPI, yaitu jumlah pengguna baru dan tidak konversi. Lalu ada project management plan update, yaitu perubahan jadwal atau lingkup diperbarui dalam
rencana proyek. Lalu ada project dokumen update, yaitu dokumen risiko dan laporan pemasaran diperbarui setelah evaluasi bulanan. Monitoring and control project work-nya itu langkah-langkah ada dua langkah-langkah. Yang pertama itu langkah-langkah monitoring dalam proyek kami, yaitu Nutures. Nah, yang pertama ada pengumpulan data, di mana mengumpulkan data progres, pengembangan fitur utama, dan penyelesaian bug secara berkala. Lalu perbandingan dengan rencananya, yaitu membandingkan hasil aktual dengan baseline proyek, termasuk jadwal dan milestone. Lalu ada identifikasi penyimpangan, di mana di sini untuk mengidentifikasi deviasi pada waktu, anggaran, atau kualitas hasil. Selanjutnya ada penyusunan laporan, di mana penyusunan laporan status proyek untuk stakeholder terkait progres dan kendala. Lalu yang terakhir ada pemantauan kualitas, di mana di sini melakukan pengujian rutin terhadap fitur yang sudah selesai. Lalu selanjutnya ada langkah-langkah controlling dalam proyek kami, yaitu Nutures. Di mana yang pertama ada analisis penyimpangan, yaitu mengidentifikasi penyebab deviasi dan dampaknya terhadap jadwal, anggaran, dan kualitas. Yang kedua ada perencanaan tingkat korektif, di mana ini untuk menyusun langkah korektif seperti menambah sumber daya, pengaturan ulang prioritas, dan pengalokasian kembali anggarannya. Lalu yang ketiga ada implementasi tindakan korektif, yaitu melibatkan sumber daya tambahan, menggunakan alat otomatisasi, dan menerapkan metode pengujian yang lebih efisien. Lalu yang keempat, evaluasi hasil perbaikan, di mana di sini memantau progres, mengadakan rapat evaluasi, dan melaporkan hasil kepada stakeholder. Lalu ada contoh implementasi monitoring dalam proyek Nutures kami, yaitu pengumpulan data progres, di mana di sini menggunakan dashboard Trello untuk melacak progres setiap tugas, seperti penyelesaian fitur pengajuan klaim dan pengembangan notifikasi real-time-nya. Lalu melakukan evaluasi mingguan terhadap waktu penyelesaian dibandingkan dengan timeline proyek. Yang kedua, pengujian fitur, di mana menguji fitur geolokasi untuk memastikan akurasi lokasi dalam klaim. Lalu melakukan uji coba fungsi notifikasi real-time-nya untuk memastikan pengguna dapat informasi yang relevan dengan cepat. Yang ketiga ada rapat evaluasi, di mana di sini mengadakan rapat mingguan untuk membahas progres proyek, mengidentifikasi kendala, dan menyusun rencana tindak lanjutnya. Lalu ada contoh implementasi controlling dalam proyek Nutures kami. Yang pertama ada pemulihan jadwal, di mana ketika pengembangan fitur geolokasi mengalami keterlambatan, controlling dilakukan dengan menambah 2 pengembang untuk membantu menyelesaikan tugas tersebut dalam waktu yang lebih singkat. Yang kedua ada koreksi anggaran, di mana jika terjadi pembengkakan biaya pada pengujian keamanan API, controlling dilakukan dengan mengurangi anggaran pada aktivitas promosi awal aplikasi untuk menutupi kekurangannya. Yang ketiga ada peningkatan kualitas, di mana jika pengujian fitur pengajuan klaim menunjukkan error signifikan, controlling dilakukan untuk menambahkan siklus pengujian ekstra sebelum melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, di sini ada alat dan teknik monitoring dalam proyek Nutures kami. Yang pertama ada perangkat lunak manajemen proyek, di mana terdapat tools seperti Microsoft Project, Trello, atau Jira digunakan untuk memantau progres tugas dan milestones.
Lalu yang kedua ada dashboard visual, di mana ini itu untuk menggunakan Trello atau Notion untuk memvisualisasikan progres tugas alokasi sumber daya. Yang ketiga ada laporan progres, di mana laporan mingguan dan bulanan untuk melaporkan status proyek kepada stakeholder. Lalu yang keempat ada Key Performance Indicators atau KPIs. Ini untuk mengukur aspek utama proyek seperti waktu penyelesaian fitur, kecepatan pengujian, dan penyelesaian bug-nya. Nah, ini ada tujuan utama monitoring dan controlling pada proyek kami. Yang pertama ada memastikan proyek berjalan sesuai jadwal dan anggaran, mengurangi risiko kegagalan dengan tindakan korektif yang cepat dan efektif. Lalu yang ketiga ada meningkatkan kualitas hasil melalui pengujian dan evaluasi berulang. Dan yang terakhir memberikan visibilitas penuh kepada stakeholder tentang status dan keberhasilan proyek. Selanjutnya adalah permintaan perubahan proyek. Di dalam permintaan perubahan proyek terdapat beberapa poin. Yang pertama ada penambahan fitur notifikasi real time. Ini itu mendeskripsikan penambahan fitur notifikasi real time bertujuan untuk memberikan informasi langsung kepada pengguna terkait status klaim, peringatan bencana, atau pembaruan terkait polis asuransi. Fitur ini akan menggunakan integrasi push notification yang terhubung dengan database utama aplikasi. Rincian dampak biayanya yaitu pengembangan model notifikasi real time-nya sebesar 30 juta, pengujian integrasi notifikasinya 10 juta, penyempurnaan dan debuggingnya itu 10 juta, total tambahannya sekitar 50 juta. Lalu rincian dampak jadwalnya, pembangunan fitur selama 1 minggu, pengujian fitur selama 1 minggu, total waktunya adalah 2 minggu. Yang kedua ada perubahan desain UI pada halaman klaim. Ini itu mengubah tata letak dan elemen desain pada halaman klaim agar lebih user friendly. Hal ini mencakup penyesuaian warna, tata letak, font, serta penambahan panduan langkah-langkah untuk penggunaan saat mengajukan klaim. Tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan pengalaman pengguna dan mengurangi waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan klaim. Rincian biayanya, reedition halaman klaimnya sekitar 10 juta, pengujian dan validasi desain barunya sekitar 5 juta, penyesuaian dokumentasi pengguna sekitar 5 juta, total biayanya adalah 20 juta. Rincian dampak jadwalnya yaitu desain ulang dan pengembangan selama 3 hari, pengujian desain baru selama 4 hari, total waktunya adalah 11 minggu. Lalu ada permintaan perubahan proyeknya juga. Yang ketiga yaitu peningkatan sistem keamanan API, di mana pembaruan sistem keamanan API dilakukan untuk memastikan data pengguna tetap terlindungi dari potensi serangan cyber. Ini itu termasuk implementasi tokenization, enkripsi data, dan pengujian penetrasi pada endpoint API. Langkah ini penting untuk memenuhi standar keamanan terbaru. Rincian dampak biayanya yaitu implementasi tokenization sebesar 15 juta, enkripsi data sekitar 10 juta, pengujian penetrasinya sekitar 5 juta, total biaya tambahannya adalah 30 juta. Lalu ada rincian dampak jadwalnya, yaitu implementasi dilakukan secara paralel dengan mengembangkan fitur lain. Tidak ada dampak signifikan pada timeline keseluruhannya. Lalu di sini ada alasan permintaan perubahan. Yang pertama ada peningkatan pengalaman pengguna.
yaitu menambahkan fitur notifikasi dan perbaikan UI bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam menggunakan aplikasi sehingga meningkatkan kepuasan pengguna. Yang kedua ada keamanan data, di mana ini untuk meningkatkan sistem keamanan API diperlukan untuk mematuhi regulasi dan melindungi data sensitif pengguna. Yang ketiga ada relevansi proyek, di mana fitur tambahan ini akan memperkuat posisi aplikasi sebagai solusi komprehensif untuk kebutuhan klaim dan informasi terkait asuransi. Nah, ringkasan dampak totalnya yaitu total biaya tambahan sekitar 100 juta, total waktu tambahnya sekitar 3 minggu. Integrated change control, di mana analisis dampak perubahan fitur mencakup evaluasi tujuan, sumber daya, jadwal, anggaran, kualitas, dan regulasi untuk memastikan perubahan tidak merugikan proyek. Di mana di sini ada permintaan stakeholder, di mana yang pertama adalah pengajuan klaim dengan video, yaitu upload video kerusakan untuk klaim. Yang kedua ada pembayaran premi otomatis, yaitu premi dibayar otomatis. Lalu yang ketiga ada chat AI atau chatbot, yaitu untuk pengguna. Layanannya yaitu selama 24/7. Yang keempat, analisis resiko, di mana bencana alam dengan ML yaitu prediksi bencana. Yang kelima, ada peta bencana alam interaktif, yaitu info lokasi bencana terkini. Yang keenam, notifikasi darurat bencana alam, seperti peringatan real time. Yang ketujuh, pilihan bahasa lebih beragam, seperti akses bahasa lokal dan internasional juga. Yang kedelapan ada pencatatan keuangan mandiri, yaitu melacak dampak finansialnya. Yang kesembilan, kustomisasi tema aplikasi, yaitu ubah tema sesuai preferensi. Yang ke-10, verifikasi klaim melalui GPS, yaitu memvalidasi klaim lokasi bencana. Nah, lalu selanjutnya ada evaluasi fitur yang tercover, seperti yang pertama, pengajuan klaim dengan video. Yang kedua, pembayaran premi otomatis. Yang ketiga, chatbot AI untuk pengguna. Yang keempat, analisis risiko bencana alamnya. Lalu yang kelima, peta bencana alam interaktif. Yang keenam, notifikasi darurat bencana. Yang ketujuh, pilihan bahasa lebih beragam. Fitur tidak tercover seperti pencatatan keuangan mandiri, kustomisasi tim aplikasi, verifikasi klaim melalui GPS. Nah, di sini terdapat tabel rekapitulasi dampak perubahannya, di mana fitur terdapat berapa poin, ada fitur, status, dampak pada fungsionalitas, dampak waktu, dampak dananya. Di mana pertama di sini pengajuan klaim dengan video, statusnya itu tercover. Dampak pada fungsionalitasnya itu mempercepat proses klaim dan meminimalkan kesalahan. Dampak waktunya penambah waktu 1 bulan untuk pengembangan. Dampak dananya biaya pengembangan server dan store tambahan. Lalu yang kedua ada pembayaran premi otomatis, itu tercover juga, yaitu memberikan penyampaian lebih baik pengguna, penambahan waktu 1 bulan. Biaya tambahan untuk integrasi dengan gateway pembayaran. Lalu ada chatbot berbasis AI, itu juga statusnya tercover. Dampak fungsionalitasnya itu meningkatkan layanan pelanggan 24/7. Dampak waktunya itu penambahan waktu 2 bulan untuk pengembangan. Dampak dana, biaya AI, dan pengembangan chatbot. Lalu ada analisis risiko bencana alam dengan machine learning, yaitu statusnya tercover juga. Dampak pada fungsionalitasnya itu memberikan prediksi risiko bencana yang lebih akurat. Dampak waktunya itu penambahan waktu 3 bulan untuk pengembangan. Dampak dananya itu biaya tambahan untuk pengembangan mode AI dan data. Lalu peta bencana alam interaktif.
itu tercover juga, memberikan informasi lokasi bencana terkini. Lalu penambahan waktu selama 2 bulan. Biaya pengembangannya, peta dan integrasi data real time. Notifikasi darurat bencana alam. Itu juga tercover, meningkatkan kesiapsiagaan pengguna. Penambahan waktu 1 bulan. B untuk integrasi dengan sistem notifikasi real time. Pemilihan bahasa yang lebih beragam itu juga tercover, yaitu memudahkan akses bagi pengguna dari berbagai latar belakang bahasa. Penambahan waktu sekitar 1 bulan. Biaya pengembangan integrasi dengan sistem multibahasa. Penjatuhan keuangan mandiri itu tidak tercover, tidak ada dampak signifikan, tidak ada biaya tambahannya juga. Kustomisasi tema aplikasi juga tidak tercover, tidak ada dampak signifikan, tidak ada biaya tambahan. Verifikasi klaim melalui GPS tidak tercover juga, tidak ada dampak signifikan, tidak ada dampak signifikan, dan tidak ada biaya tambahan lagi. Nah, di sini analisis dampak pengembangannya. Yang pertama waktu, penambahan 1-3 bulan karena fitur kompleks seperti AI, peta interaktif, notifikasi darurat, lalu dana, kenaikan anggaran sebesar 15-20%. Risiko teknisnya itu fitur seperti AI dan ML membutuhkan optimasi performa karena data intensif. Lalu fase yang terakhir yaitu fase 6, yaitu close project or phase, di mana close project or phase adalah langkah terakhir dalam manajemen proyek asuransi bencana alam kami, di mana seluruh pekerjaan yang dirancang telah selesai, hasil proyek telah diserahkan, dan proyek atau fase tersebut ditutup secara resmi. Tujuan dan target pengguna. Tujuan utamanya ada klaim cepat. Yang pertama ada proses klaim otomatis melalui unggahan bukti foto atau video. Lalu ada yang kedua ada prediksi risiko, di mana di sini analisis risiko bencana berbasis data real time. Yang ketiga ada pengalaman pengguna, di mana antarmuka sederhana untuk klaim, laporan, dan pembayaran premi. Lalu ada target penggunanya. Yang pertama ada memegang polis asuransi. Nah, masyarakat yang membeli asuransi untuk melindungi aset mereka dari risiko bencana alam. Perusahaan asuransi ini adalah pihak yang bertanggung jawab dalam memproses klaim dan mengelola data risiko. Selanjutnya ada arsitektur aplikasi. Yang pertama front end, di mana teknologinya ada rich native untuk aplikasi mobile, seperti UI dan UX, dan JS untuk antarmuka web. Desain UI UX-nya itu fokus pada kemudahan akses dengan tombol besar dan navigasi yang intuitif. Lalu ada backend-nya, teknologinya seperti Node.js untuk server backend dengan Express.js sebagai framework utama. Database-nya dengan MongoDB digunakan untuk menyimpan data klaim pengguna dan informasi risiko. API integrasinya itu menggunakan API dan BMKG untuk mendapatkan data real-time mengenai bencana alam. Keamanannya yaitu SSL encryption, yaitu semua komunikasi antar aplikasi dan server dienkripsi menggunakan SSL. Lalu ada authentication, yaitu sistem autentikasi menggunakan Auth2O untuk keamanan yang lebih baik. Lalu ada penetration testing, yaitu rutin dilakukan untuk mengidentifikasi proses kerentanannya. Fitur utamanya itu pengujian klaim dengan video, sistem menerima file video dan gambar untuk verifikasi klaim. Pembayaran klaim otomatis, yaitu pembayaran dilakukan melalui integrasi dengan Gateway atau pembayaran seperti Stripe. Lalu ada chatbot AI. Pengembangan teknologi chatbot berbasis AI untuk memberikan layanan pelanggan 24/7. Analisis risikonya itu menggunakan machine learning untuk memprediksi potensi bencana berdasarkan data, histori, dan real time.
Notifikasi daruratnya itu sistem memberikan pemberitahuan real time kepada pengguna melalui push notification. Eh, Laporan kinerja, di mana laporan kinerja adalah bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana aplikasi beroperasi dalam lingkup pengguna nyata dengan fokus pada waktu respon, tingkat kesalahan, dan penggunaan sistem secara keseluruhan. Metode pengukuran kinerjanya ada beberapa poin. Yang pertama, waktu respon. Waktu yang diperlukan aplikasi untuk memproses klaim dan permintaan informasi risiko. Baru ketersediaan sistem, yaitu sistem akan dipantau untuk memastikan uptime yang optimal. Lalu ada efisien pengguna sumber daya, yaitu pemantauan penggunaan server, memori, dan penyimpanan untuk memastikan aplikasi berjalan efisien. Lalu kemampuan pengguna, survei kepuasan pengguna untuk menilai pengalaman dan kenyamanan pengguna dalam menggunakan aplikasi. Hasil kinerjanya yaitu beberapa poin juga. Yang pertama ada kecepatan proses klaim, lalu ada tingkat kesalahan, lalu penggunaan fitur utama, dan peningkatan prediksi risiko. Nah, penggunaan proyeknya itu ada beberapa poin. Poin yang pertama itu menggunakan pengguna oleh pemegang polis atau pengguna akhir. Langkah-langkahnya itu yang pertama registrasi dan login, lalu pengajuan klaim, pembayaran premi otomatis, dan notifikasi darurat bencana, dan ada peta interaktif, dan ada laporan keuangan. Lalu yang kedua ada penggunaan oleh perusahaan asuransi atau adminnya. Langkah-langkahnya yang pertama manajemen klaim, lalu ada analisis risiko dan pelaporan keuangan, lalu manajemen pengguna. Nah, keamanan interaksi, di mana keamanan pengguna yaitu semua data pribadi menggunakan pengguna dan informasi keuangan dienkripsi dengan XML. Lalu pengguna memiliki kontrol atas data mereka dan dapat mengedit atau menghapus informasi pribadi sesuai dengan kebijakan yang berlaku. Lalu ada integrasi sistem, di mana aplikasi ini diintegrasikan dengan sistem eksternal seperti API dan BMKG. Lalu ada sistem ini juga memungkinkan integrasi dengan perangkat penyimpanan cloud untuk memastikan data tetap tersedia dan aman. Nah, manfaat penggunaan proyeknya itu bagi pengguna itu untuk meningkatkan kenyamanan dalam pengelolaan klaim dan premis serta memberikan kemudahan dalam memantau risiko bencana alam secara real-time. Bagi perusahaan asuransi, mempermudah pengelola klaim secara otomatis dan efisien, memberikan analisis risiko berbasis data, serta mengoptimalkan proses pembayaran dan manajemen keuangan. Nah, di sini ada evaluasi proyek, di mana umpan balik pengguna dan kepuasan pengguna. Metode pengumpulan umpan baliknya seperti survei kepuasan, rating fitur, wawancara, dan diskusi. Lalu ada metrik kepuasan pengguna, di mana di sini kemudahan pengguna, kecepatan klaim, akurasi prediksi bencana, layanan pelanggan, keamanan data. Dan di sini ada grafik skor kepuasan pengguna 1 sampai 5 skala. Di mana di sini ada X, yaitu XC, fitur aplikasi mencakup fitur seperti pengajuan klaim, pembayaran premi otomatis, chatbot AI, notifikasi darurat, peta interaktif, dan lain-lain juga. Y-axis itu rating kepuasan, ratingnya 1 sampai 5, dengan 5 adalah skor tinggi, sangat puas, dan 1 adalah skor terendah, sangat tidak puas. Di mana di sini terdapat tabel fitur aplikasi dan skor kepuasan. Di sini yang pertama ada pengajuan klaim dengan video. Skornya adalah 4,5. Nah, fitur ini itu sangat dihargai karena mempermudah klaim dengan bukti otomatis. Lalu ada pembayaran premi otomatis 4,6. Nah, ini itu mayoritas merasa nyaman, tetapi ada masukan terkait fleksibilitas atau kendala metode pembayaran. Lalu ada chatbot berbasis AI, skornya itu 3,8. Nah, ini itu skor lebih rendah karena meski aktif 24/7, beberapa pengguna menghadapi kesulitan dalam interaksi atau jawaban yang kurang akurat. Lalu ada analisis risiko bencana dengan ML yaitu 4,2. Ini itu fitur ini sangat memantau, tetapi ada permintaan untuk prediksi yang lebih akurat dan pembaruan yang lebih sering.
Lalu ada peta bencana alam interaktif, skornya 4,4. Ini itu informasi lokasi bencana dinilai sangat bermanfaat dengan usulan untuk detail yang lebih rinci. Lalu ada notifikasi darurat bencana alam. Nah, ini itu skor tertinggi skor 47. Ini tuh skor tertinggi memberikan pemberitahuan real time yang sangat membantu pengguna dalam persiapan menghadapi bencana alam. Lalu ada pemeliharaan bahasa yang lebih beragam, skor yang 4,3, di mana ini itu aksesibilitas ditangkap dengan beragam bahasa. Namun pengguna meningkatkan lebih banyak opsi bahasa lokal. Nah, ini ada grafik kepuasannya, di mana perencanaan yaitu 90%, tingkat keberhasilan tinggi berkaitan perencanaan anggaran sumber daya dan timeline yang matang memastikan fondasi proyek yang kuat. Desainnya itu 85%. Desain awal cukup baik, namun revisi UI/UX berdasarkan umpan balik. Lalu pengembangan fase proyek ini itu adalah 70%. Ini tuh kompleksitas integrasi fitur seperti AI dan machine learning-nya memperlambat progres memperluas penyesuaian dan pengujian tambahan untuk memastikan kualitasnya. Nah, pengujiannya itu sekitar 55%. Nah, ini tuh sangat berhasil dengan identifikasi dan perbaikan bug melalui simulasi skenario bencana dan umpan balik pengguna yang meningkatkan kualitas aplikasi. Nah, penyerahannya itu sekitar 100%. Nah, proses penyerahan sempurna, aplikasi siap diakses di Google Play dan App Store dengan fitur yang berfungsi lancar. Lalu ada pembelajaran dari proyek aplikasi manajemen keuangan asuransi bencana alam. Ada pembelajaran positifnya itu peningkatan yang pertama itu peningkatan kolaborasi tim. Nah, kolaborasi yang solid antara pengembang, analisis sistem, dan tim asuransi sangat membantu dalam merancang fitur yang tepat. Lalu ada metodologi Agile itu untuk memungkinkan iterasi cepat dan feedback berkelanjutan untuk cepat penyelesaian proyek. Lalu ada penerapan teknologi canggih seperti integrasi machine learning untuk analisis risiko dan chatbot AI meningkat kualitas aplikasi secara signifikan. Pemanfaatan API real time untuk data bencana memperkuat fitur aplikasi dan relevansi terhadap kebutuhan pengguna. Manajemen waktu dan sumber daya yang efektif itu untuk perencanaan awal yang matang, minimalkan risiko besar meskipun terdapat beberapa penundaan kecil. Nah, lalu ada anggaran dikelola dengan efisien meskipun kompleksitasnya proyek itu cukup tinggi. Lalu ada fokus pada pengalaman pengguna, UI dan UX-nya. Desain aplikasi yang intuitif dan ramah pengguna mengurangi kebingungan terutama dalam situasi darurat. Nah, pembelajaran negatifnya itu ada beberapa poin. Yang pertama itu penundaan pada pengembangan fitur kompleks seperti integrasi fitur seperti chatbot AI dan analisis risiko memantau waktu lebih lama dari yang direncanakan. Lalu perlu lebih banyak sumber daya untuk mengelola data besar dan memproses yang kompleks. Lalu yang kedua ada kompleksitas dalam integrasi sistem. Tantangan teknis dalam integrasi API, cuaca, dan gateway pembayaran memerlukan waktu lebih lama untuk diselesaikan. Lalu yang ketiga ada anggaran yang membengkak, di mana biaya tambahan untuk menerapkan teknologi canggih seperti AI dan penyimpanan data tidak terduga pada perencanaan awal. Nah, selanjutnya yang terakhir ada resiliensi terhadap perubahan dalam tim. Tantangan adaptasi terhadap teknologi baru seperti AI dan machine learning memperlambat kemajuan beberapa anggota tim. Lalu ada implementasi metodologi Agile membutuhkan waktu untuk pelatihan dan penyesuaian kerja. Selanjutnya itu ada edukasi untuk pengguna. Yang pertama, peningkatan kesadaran dan edukasi tentang bencana alam.
Aplikasi ini dirancang sebagai pusat informasi komprehensif untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai berbagai jenis bencana alam seperti gempa bumi, banjir, tanah longsor, tsunami, dan kebakaran hutan. Fitur ini mencakup yang pertama jenis-jenis bencana, yaitu penyelesaian mendalam tentang berbagai bencana alam, termasuk penyebab, frekuensi, dan wilayah yang berisiko tinggi. Lalu dampak bencananya, gambaran rinci tentang potensi kerusakan yang bisa ditimbulkan terhadap lingkungan, infrastruktur, dan kehidupan manusia. Lalu ada langkah mitigasi, yaitu panduan praktis untuk mengurangi risiko seperti memperkuat struktur bangunan, menyiapkan kit darurat, dan memahami prosedur evakuasi. Lalu yang terakhir ada modul pembelajaran. Nah, ini tuh kursus interaktif dalam bentuk teks, grafik, dan video untuk mendidik masyarakat tentang pentingnya kesadaran terhadap risiko bencana. Lalu yang kedua ada notifikasi dan peringatan dini. Fitur ini menggunakan teknologi geospasial dan data real-time untuk memberikan peringatan dini kepada pengguna. Komponen utama meliputi yang pertama pemberitahuan real-time, aplikasi mengirimkan notifikasi langsung terkait potensi bencana seperti gempa atau cuaca ekstrim berdasarkan lokasi pengguna. Lalu ada prediksi bencana, yaitu data dari Badan Meteorologi atau Geofisika integrasikan untuk memberikan prediksi bencana dengan tingkat akurasi yang tinggi. Lalu ada personalized alerts, yaitu pengguna dapat menyesuaikan notifikasi untuk bencana tertentu atau area tertentu. Yang terakhir ada simulasi situasi darurat, yaitu fitur yang memungkinkan pengguna untuk mengikuti simulasi virtual evaluasi sebagai persiapan menghadapi bencana. Lalu yang ketiga ada panduan proses asuransi. Fitur ini membantu pengguna memahami dengan mengelola asuransi bencana alam. Subfitur meliputi yang pertama pengenalan asuransi bencana. Nah, ini itu informasi tentang jenis-jenis asuransi yang tersedia. Lalu ada panduan membeli polis, langkah-langkah untuk memilih asuransi yang sesuai dengan kebutuhan termasuk tips mengevaluasi penyediaan layanan. Lalu selanjutnya ada simulasi klaim, di mana pengguna dapat mensimulasikan proses klaim untuk mengetahui dokumen yang diperlukan. Lalu yang terakhir ada perbandingan polis, di mana alat untuk membandingkan manfaat premi dan syarat dari berbagai penyedia asuransi. Lalu yang keempat ada peta interaktif dan informasi atau geolokasi, di mana peta berbasis teknologi GIS menyediakan informasi penting untuk membantu pengguna memahami lingkup sekitar dan mengurangi risiko. Fitur ini meliputi yang pertama zona rawan, jalur evakuasi, lokasi penting, dan customizable maps. Lalu yang terakhir ada yang kelima, tutorial dan sumber daya informasi, di mana fitur ini memberikan akses kepada pengguna untuk mempelajari langkah-langkah mitigasi bencana dengan cara yang mudah dipahami. Beberapa elemen yang tersedia antara lain ada video tutorial, dokumen referensi, kuis interaktif, dan fitur tayang ahli. Lalu selanjutnya ada sistem reward untuk pengguna. Yang pertama ada mekanisme pengguna poin. Pengguna dapat mengumpulkan poin berdasarkan berbagai aktivitas seperti menyelesaikan model edukasi, yaitu mendapatkan poin setiap kali menyelesaikan kursus atau modul pembelajaran tentang mitigasi bencana. Lalu ada mengikuti simulasi bencana, di mana partisipasi dalam simulasi evakuasi virtual memberikan poin tambahan. Lalu ada berpartisipasi dalam kuis, menjawab kuis dengan benar terkait pencegahan bencana dan langkah darurat. Selanjutnya ada pelaporan bencana, memberikan informasi bencana di area sekitar dengan validasi. Lalu ada menggunakan fitur interaktif, di mana seperti memanfaatkan peta evakuasi atau notifikasi peringatan dini. Lalu yang kedua ada level dan bad goal, itu pengguna memberikan insentif dalam bentuk level dan bad sesuai dengan
aktivitas mereka di aplikasi. Draft tematik, yaitu seperti pionir kesadaran bencana, ahli mitigasi, atau pelopor evakuasi aman. Lalu ada level keahlian, yaitu pengguna naik level berdasarkan poin yang terkumpul dan pemula hingga master mitigasi. Nah, yang ketiga ada penukaran poin. Poin yang dikumpulkan dapat ditukar dengan berbagai manfaat seperti voucher belanja atau diskon asuransi. Pengguna bisa menukar poin dengan diskon untuk produk atau layanan asuransi terkait bencana. Lalu donasi sosial, poin dapat dikonversi menjadi sumbangan untuk kegiatan bantuan bencana. Lalu ada hadiah fisik seperti paket darurat bencana, perlengkapan medis, atau barang lainnya. Yang terakhir ada akses premium, di mana pengguna dapat membuka fitur premium seperti pelatihan lanjutan atau konten eksklusif menggunakan poin. Lalu yang keempat ada tantangan kompetensi, di mana tantangan mingguan, bulanan, misalnya menyelesaikan 5 modul edukasi atau berpartisipasi dalam 3 simulasi evakuasi dalam sebulan untuk mendapatkan bonus poin. Lalu ada kompetensi komunitas, pengguna bersaing di papan peringatan global atau lokasi untuk mengumpulkan poin terbanyak dalam kategori tertentu. Yang kelima ada penghargaan komunikasi, di mana pengguna dengan kontribusi besar seperti pelaporan bencana valid atau membantu pengguna lain melalui forum bisa mendapatkan penghargaan khusus seperti penghargaan sosial dan penghargaan material. Nah, kesimpulan dari proyek kami yaitu, meskipun proyek ini menghadapi beberapa kendala seperti penundaan waktu dan pengembangan biaya akibat fitur kompleks, hal ini memberikan pembelajaran yang sangat berharga tentang bagaimana mengelola perubahan dalam pengembangan aplikasi canggih. Dengan memperhatikan tantangan tersebut, dampak proyek serupa dapat dikelola dengan perencanaan yang lebih matang, fleksibilitas dalam anggaran, serta integrasi teknologi yang lebih realistis. Sekian presentasi saya. Apabila ada kesalahan, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.